Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Saya melihat di belakang itu ada banyak yang duduknya rapat-rapat. Apakah sekarang Bapak Ibu yang di belakang merasakan hangat atau panas? Hangat-hangat panas. Berarti laskede gitu ya. Bapak Ibu, kalau ada yang sulit atau merasa sempit duduknya, tidak apa-apa, boleh pindahkah Amang Pendeta ke depan? Boleh. Boleh pindah ya. Kalau mau nyaman karena memang sudah sangat padat di belakang. Gak apa-apa, karena tidak perlu ragu-ragu dan tidak perlu takut. Yang perlu takut adalah jangan pindah ke bawah ya. Gak boleh. Kalau mau dengar firman harus ke depan, bukan ke bawah. Dan kita bersyukur pada hari Minggu ini kita boleh masuk bersekutu dalam ibadah ke-6 setelah Trinitatis. Tema kita ini sangat spesial, sangat istimewa. Apa temanya? Berbahagialah orang yang dipilih Allah. Atau kita bersyukur karena pemeliharaan Allah atas umat pilihannya. Dan ini akan kita baca dari kitab Mazmur pasal yang ke-66. Dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. 65, terima kasih. Ayat pertama sampai 9. Mari kita sama-sama mendengarkan pembacaannya Bapak Ibu. Izinkan kami membacakannya untuk kita sekalian dalam terjemahan baru yang kedua oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Mazmur pasal 65 dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia menetapkan judul Bersyukur karena Tuhan menyuburkan tanah. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Bagimulah selayaknya puji-pujian ya Allah di Sion. Kepadamulah orang membayar nazar. Hai engkau yang mendengarkan doa. Kepadamulah semua orang datang menghadap karena bersalah. Pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami. Tetapi Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan bawa dekat kepadamu. Ia akan tinggal di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan, Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkaulah kepercayaan segala ujung bumi dan samudra-samudra yang jauh. Engkaulah yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatanmu. Sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkaulah yang meredakan deru lautan. Deru gelombang-gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. Maka orang-orang yang tinggal di ujung-ujung bumi kagum akan tanda-tanda mukjizatmu. Tempat terbitnya pagi dan berlalunya senja, kau buat bersorak-sorai. Amin. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, hari ini hari Minggu, bulan Juli. Tapi saya tadi bingung, kok anak-anak PP pakai baju warna merah? Saya kurang tahu, ini hari Minggu selain Minggu ke-6 setelah Trinitatis, hari apakah? Kenapa anak-anak PP? Oh ternyata bukan hanya anak PP, ada juga yang lain pakai baju merah begitu. Ini bukan hari Valentine, bukan? Bukan kan? Hari Minggu biasa ya, Trinitatis gitu.
Dan kemudian kita bersyukur tadi boleh mendengarkan puji-pujian dengan temanya, taruhlah, jadikan hatiku istana cintamu. Memang kalau anak muda itu tidak pernah jauh-jauh dari tema cinta itu. Saya baru mengerti mungkin itu juga yang membuat baju merah itu menandakan cinta yang berani untuk datang mendekat kepada Tuhan. Dan tadi juga yang membaca warta kita itu adalah anak Tuhan. Namanya sangat unik, tapi memang itu menggambarkan perjalanan hidupnya. Seperti sebuah bahtera, namanya Bahtrawan Simbolon. Oke? Begitu tadi dia membaca. Bapak Ibu, Bahtrawan ini anak Tuhan yang merantau. Dan tadi saya bertanya, Bahtera, apa yang kau rasakan sampai hari ini pemeliharaan Tuhan? Dia bilang, tak bisa aku jawab, Amang. Luar biasa penyertaan Tuhan dalam hidupku. Sampai hari ini Amang aku bisa duduk di sini, itu karena doa keluarga. Doa orang-orang yang mengasihiku dan memaafkanku, katanya. Aku sempat bingung, memaafkanku. Iya, rupanya mungkin ada banyak hal-hal yang dia lakukan yang belum seturut dengan keinginan orang tua. Tapi itu yang membuat dia bisa bertahan hingga hari ini. Dan saya dapat kabar bahwa dia di dalam perantauannya di Depok ini, Tuhan memberkatinya. Dan dia sudah bisa melihat hal yang sedap pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Dia sudah bekerja dan dia bisa berbagi berkat bagi keluarga dan adik-adiknya. Benar demikian, Bahtera? Bapak Ibu, 1 tahun Bahtera ini ada di Depok. Dia benar-benar melihat pemeliharaan Tuhan. Bahtera, saya harus sampaikan kepadamu, kau beruntung. Karena kau melihat pemeliharaan Tuhan dalam hidupmu semakin baik karena begitulah cara Tuhan memelihara. Tapi ada seorang pemuda, begitu selesai studi, dia berjanji, Tuhan kalau aku selesai dengan sekolah yang cepat, aku mau melayani Engkau. Pemuda ini kemudian merantau ke Jawa. Setelah selesai sekolah, ternyata setelah di Jawa, dia bekerja, tapi dia lupa sama Tuhan akan janjinya. Dia tidak mau melayani. Apa yang terjadi? Dia bekerja. Dia begitu bersyukur, kenapa? Karena terima penghasilan setiap bulan. Setiap bulan dia menerima gaji, dia menerima fasilitas. Dia terima berbagai akses karena dia bisa keliling Indonesia. Karena dia bekerja. Tapi ternyata setiap dia beribadah, dia merasa seperti ada yang kurang lengkap dalam dirinya. Dia seperti menangis setiap kali pulang ibadah. Coba bayangkan, pernah merasa begitu? Setiap ibadah dia merasa menangis, seperti kayaknya ada yang salah, ada yang kurang dalam hidupnya. Dan di tahun pertama, di setiap ulang tahunnya dia bermimpi bahwa Tuhan memanggil dia melayani anakku. Tapi dia tidak mau dengar. Di ulang tahunnya yang kedua dia merantau, dia menerima mimpi lagi. Dia juga diingatkan, melayani anakku. Dia tidak mau dengar. Sampai akhirnya apa? Ketika dia bekerja, dia beli banyak fasilitas, tapi semua barang-barangnya hilang, rusak. Kemudian di tahun yang ketiga yang lebih parah adalah dia mengalami kecelakaan. Kenapa? Karena dia menjadi orang yang salah sasaran. Harusnya bukan dia yang kena tangkap target dari polisi, tapi akhirnya dia yang kena sasar. Sehingga dia harus masuk rumah sakit. Dia menangis dalam kesedihannya. Tuhan, mengapa bisa begini aku? Kemudian dia seperti sadar, mulai diingatkan, kau kan janji sama Tuhan. Kau pernah berjanji sama Tuhan, kau akan melayani kalau kau sudah berhasil. Kemudian Bapak Ibu, apa yang terjadi? Di ulang tahunnya yang ketiga, tahun dia merantau, dia juga diingatkan dengan mimpi yang berlanjut. Anakku, layanilah aku. Akhirnya dia menangis di hari ulang tahunnya, di 3 tahun dia merantau, dan dia kemudian berjanji, dia mau melayani Tuhan. Itu lagu yang juga tadi dinyanyikan oleh
seorang ibu dari sektor 3. Anak yang hilang. Itu kemudian datang kepada Tuhan. Dia menyerahkan hidupnya, dia mau melayani Tuhan. Bapak Ibu, kenapa dia melayani Tuhan? Karena dia sadar, begitu dia melihat kehidupan dunia, ternyata di luar Tuhan, semua yang dia punya itu bisa hilang, bisa habis, bisa tidak jadi apa-apa. Itu membuat dia sadar, aku mau kembali ke rumah Bapakku, aku mau pulang ke rumah Bapakku, sebab di rumah Bapakku penuh dengan makanan yang berlimpah. Itulah dalam bacaan Mazmur pasal 65 ayat yang kelima tadi. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan bawa dekat kepadamu. Ia akan tinggal di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Bapak Ibu, berarti setiap orang yang datang ke rumah Tuhan, itu tidak akan pulang dengan sia-sia. Amin. Minimal kita pulang dengan bazar seksi perempuan. Semua dapat satu nanti. Jangan takut. Semua dapat satu. Setelah terima, berikan persembahanmu. Bayar nazarmu. Kenapa harus bayar nazar? Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang diam di pelataran. Bapak Ibu, umat Tuhan pada waktu itu sebelum masuk ke dalam bait Allah, mereka harus menguduskan diri di pelataran Allah. Kenapa harus menguduskan diri? Karena mereka sadar mereka berdosa. Maka cara untuk datang kepada Tuhan, untuk berdoa dan menerima berkat, mereka harus dikuduskan oleh imam. Yang membuat kurban persembahan itu menjadi kurban yang dipersembahkan kepada Tuhan. Maka mereka datang untuk membawa kurban persembahan, nazar kata pemazmur. Bayarlah nazar. Supaya itu menjadi jalan pengampunan dosa. Maka ketika orang datang ke bait Allah, dia membayar nazarnya, dia membawa persembahannya, dia boleh bersyukur. Kenapa? Aku sudah dihapuskan dosaku oleh Tuhan. Kalau enggak dihapuskan dosanya, maka nanti hidupnya akan kesulitan. Maka nanti tanahnya, ladangnya enggak diberkati Tuhan. Maka nanti hidupnya, keluarganya tidak akan mendapat damai sejahtera. Itulah pengakuan mereka. Makanya mereka begitu bersyukur kalau mereka diampuni dosanya. Gak ada gunanya mereka datang ke bait Allah kalau mereka tidak terima pengampunan dosa. Berarti Bapak Ibu, betapa penting sekali pengakuan dan pengampunan dosa bagi umat Tuhan. Karena itulah mereka percaya tanahnya, ladangnya, pekerjaannya, ternaknya, sapinya, usaha mereka tidak akan diberkati Tuhan kalau mereka tidak mendekat ke bait Allah. Saya kira ini membuat kita mengerti tentang kenapa kita harus hidup di dalam penyertaan Tuhan. Jangan seperti orang Batak. Orang Batak sering sekali berkata dan mendengarkan falsafah ataupun upasa yang sering sekali didengar. Ataupun kalau kita berpesta atau kita pergi ke suatu acara-acara tertentu, selalu ada yang menutup pesan-pesan itu. Masih ingat? Bagi yang tidak pernah mendengar atau belum tahu, ini digambarkan dalam sebuah ungkapan sirih atau napuran. Ada yang tahu daun sirih Bapak Ibu? Bahasa Bataknya napuran. Dan selalu orang Batak itu menutup pesannya demikian. Napuran tano-tano, rangging marsigom, marsiranggoman. Natape badata padaudao, tondi siapa? Tondi-tondi kudoho, manang tondi-tondian. Bapak Ibu, jangan salah. Orang Batak menggunakan istilah tondi-tondi itu karena berkaitan dengan sahala. Tahu sahala? Enggak tahu? Aduh, bagaimana menerjemahkannya? Sahala itu adalah seperti sebuah karisma yang bisa diwariskan. Dan ini diyakini orang Batak bisa diwariskan orang mati.
Makanya orang Batak yang mati sahur matua itu dipestakan dengan adat yang betul-betul diyakini seperti kepercayaan leluhur, maka itu akan bisa diwariskan kepada anak cucunya. Namanya Sahala, Marhite Tondi Namate. Terus kita ditanya, Napuran Tano-Tano, Rangging Marsiranggoman, Natape Badat Tapadao-dao, Ale Todita Marsigom-goman. Tondi siapa inang yang merangkul Tondim? Tondi siapa yang merangkul anak-anakmu yang merantau? Hati-hati. Tapi orang Batak yang sudah Kristen, dia percaya Tondi Porbadia. Itulah yang merangkul, yang membuat kita hidup dalam penyertaan Tuhan. Karena itu jangan salah. Jangan salah. Kalau kita sering sekali mendengar upasa-upasa begitu, maka kita harus ingat bahwa di dalam firman Tuhan tidak ada yang tidak berhasil. Di dalam firman Tuhan tidak ada yang tidak diberkati. Di dalam firman Tuhan tidak ada anak-anak Tuhan yang dibiarkan meminta-minta. Di dalam iman kepada Tuhan tidak ada yang dibiarkan hidupnya terlunta ataupun tidak sukses. Berarti emang pendeta, setiap orang yang diam berdekat kepada Tuhan selalu hidupnya diberkati. Ya. Tapi kenapa emang pendeta masih ada persoalan, masih ada pergumulan, dosa yang menghalangi hidupku? Disitulah firman Tuhan mau menyapa kita. Mari lihat apa yang salah di dalam ibadah kita. Ternyata yang salah itu adalah kalau tidak ada relasi yang dekat dengan Tuhan. Makanya umat Israel nggak bisa mereka berladang, nggak bisa mereka beternak. Semua gagal, panennya gagal. Ternaknya juga dimakan binatang buas. Maka mereka sadar, kemana kita? Dekat kepada Tuhan. Mendekat ke bait Allah, makanya mereka datang bersorak-sorai di pelataran bait Allah. Kita bersyukur, di zaman sekarang kita nggak perlu capek-capek seperti umat Israel. Di pelataran Tuhan artinya apa? Kita bersiap-siap untuk naik beribadah, menguduskan hati kita, mempersiapkan diri kita, membawa persembahan. Supaya apa? Supaya hati ini siap ditaburi oleh firman Tuhan. Sebab kalau kita tidak siap untuk menerima firman Tuhan, maka ini yang membuat firman itu nggak bertumbuh dan nggak berbuah. Kalau kita tidak menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, berarti kita tidak siap untuk ditaburi firman supaya hati kita bertumbuh dan berbuah. Mengapa bisa begitu? Karena yang memberkati, yang menyuburkan tanah adalah Tuhan. Karena itulah Lembaga Alkitab Indonesia tadi memberi judul pada perikop ini. Bersyukur karena Tuhan menyuburkan tanah. Tanah itu gambaran dari hidup manusia. Manusia dibentuk dari tanah. Manusia berasal dari tanah. Maka kalau kita sadar hidup kita ini adalah bentukan Tuhan, tanah yang harus kita kuduskan, seperti hati yang harus kita siapkan untuk menjadi istana dari Tuhan, maka harus dibersihkan, harus dirawat, harus dibawa mendekat kepada Tuhan. Amang Tobing, Amang bersyukur sudah lahir seorang pahopu dari tengah-tengah keluarga. Coba Amang lihat sekarang si Marlin sebelah kanan Amang. Makin ganteng gak Amang sekarang si Marlin? Makin ganteng. Karena si Marlin ini sangat rajin datang ke rumah Tuhan. Setiap ibadah PA, dia selalu hadir. Dan setiap ada ibadah minggu, dia selalu tetap setia kepada Tuhan. Pertama sekali dia datang, dengan sekarang, tadi berdiri di depan memberikan persembahan pujian, saya melihat satu perubahan yang sangat berbeda. Bapak Ibu, bayangkan, hanya dengan rajin datang ibadah PA saja,
itu bisa mengubah penampilan seseorang. Iya, dari tadi nggak pakai minyak rambut, minimal pakai minyak rambut begitu kan. Minimal jadi klimis, licin, basah. Dari tadinya tidak bisa masuk dalam kaos kemejanya, kemudian setelah ke gereja masuk dalam, rapi. Itu perubahan yang tampak dari luar. Makanya orang yang datang mendekat ke rumah Tuhan pasti hidupnya berubah, nggak mungkin nggak berubah. Pasti keluarganya berubah. Pasti juga semua yang dia inginkan pun akan dijawab Tuhan. Kenapa? Karena janji Tuhan berkata bahwa di dalam setiap upaya orang-orang yang mau dekat kepada Tuhan, itu akan membuat umat menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah Tuhan. Saya mau tanya sama kita mau diberkati Tuhan berapa kali lipat? Ayo, kita mau diberkati Tuhan berapa kali lipat? Wah, kalau bisa Mang Pendeta berlipat-lipat lah. Sampai hidup saya pun dilipat-lipat lah, kalau bisa. Begitulah orang Batak. Pada umumnya orang Indonesia begitu. Kalau mau menerima berkat biasanya, kalau boleh tambahilah. Ayo tikmon, sedikit sekali. Kalau orang Batak begitu. Kalau mau tapi kalau mau memberi, kurangilah kebanyakan itu. Nanti nggak bisa dihabiskannya, sendiriannya dia di gereja. Nggak habisnya nanti itu katanya. Kalau bisa, dalam memberi orang Batak itu selalu kurang-kurang. Makanya orang Batak itu pintar kali-kali, susah bagi-bagi gitu. Itu orang Batak yang belum bertobat. Tapi kalau orang Batak yang sudah bertobat, dia tahu kenapa dia harus berbagi, kenapa dia harus memberi. Karena itulah orang yang mau hidupnya diberkati Tuhan berlipat ganda, harus sadar bagaimana dia menerima firman Tuhan. Kalau engkau mau mendekat kepada Tuhan, kau akan menerima makanan yang mengenyangkan dalam hidupmu. Dan firman Tuhan berkata dalam Injil Matius yang sudah kita dengar di awal tadi, berapa kali lipat janji Tuhan untuk setiap orang yang akan menerima firman Allah. Dikatakan dalam Matius pasal 13 ayat yang ke-8. Saya baca untuk kita sekalian. Benih-benih lainnya jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Itu di tanah yang baik. Tapi kalau benih firman Tuhan yang jatuh di hati yang banyak semak belukar, jangan berharap benih itu akan tumbuh. Kalau benih atau hati yang ditaburkan firman Tuhan, tapi hatinya seperti tanah yang berbatu-batu, jangan harap benih itu akan tumbuh. Atau hatinya seperti jalan raya, yang terbuka tapi diganggu banyak burung dan orang-orang yang lewat. Jangan harap firman Tuhan akan berbuah dalam hidupmu. Karena ini perkataan Tuhan Yesus, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Apa yang kita dengar? Kalau hati kita ditaburi firman Tuhan, pasti hidupnya akan berbuah berlipat ganda. Itu firman Tuhan. Kenapa Tuhan Yesus kasih perumpamaan ini? Karena itu mudah dimengerti oleh orang banyak. Karena mereka dekat dengan pertanian. Mereka lihat tanah itu kalau sudah dibersihkan, maka benih yang ditaburkan itu akan membuat benih bertumbuh. Bapak Ibu, sekarang pertanyaannya, hati kita adalah hati yang masih penuh dengan semak belukar-kah? Sehingga hati kita itu ada banyak ularnya, ada banyak kalajengkingnya, ada banyak binatang-binatang lain. Inang pernah lihat semak belukar? Inang Marbun pernah lihat semak belukar?
Ramba-ramba. Di Depok ini sudah nggak ada lagi ramba-ramba ya. Nggak banyak kan? Tapi kalau di Medan masih banyak semak belukar, ramba-ramba. Itu gambaran kalau hati seperti tanah yang penuh dengan semak belukar, maka firman Tuhan itu nggak akan tumbuh, benih nggak akan tumbuh. Kenapa? Habis dihimpit. Dihimpit berbagai persoalan dan tantangan. Apalagi seperti yang berbatu-batu. Ada banyak yang keras. Ada banyak hal yang membuat tanah itu nggak subur gara-gara batu-batu yang menghimpit. Sehingga tidak berakar. Bapak Ibu, firman Tuhan ini sangat praktis, sangat mudah dimengerti. Karena itu Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya tidak dipelihara. Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya tidak diberkati. Justru Tuhan mau mengatakan kepada umatnya, ujilah aku. Apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit bagimu dan memberikan yang terbaik dalam hidup. Karena itu kita diingatkan bahwa di dalam kehidupan kita harus mendekat kepada Tuhan. Kita harus membawa hidup kita kembali kepada Tuhan. Karena kalau manusia berjalan di dalam pikiran dan kehidupannya sendiri, dia akan sulit menghadapi berbagai hal. Kami bersyukur dengan persembahan pujian yang tadi memberkati kita. Demikianlah firman Tuhan ini juga mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan tidak memelihara umatnya kalau umatnya datang mendekat kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu, bagaimana caranya datang mendekat kepada Tuhan? Bagaimana caranya kita harus bisa bersyukur kepada Tuhan? Ini yang penting, yang hendak kita mulai lakukan dalam hidup ini. Apa itu? Cara mendekat kepada Tuhan adalah kita harus berkata kepada diri kita, Tuhan, aku tidak mampu menentukan masa depanku. Aku tidak mampu menentukan hidupku. Maka aku mau datang mendekat kepadamu supaya hidupku Engkau genapkan dalam rancanganmu yang terbaik. Bapak Ibu, tidak bisa kita berjalan sendiri. Gak bisa kita menjauh dari Tuhan. Maka yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus datang mendekat kepada Tuhan. Mendekat itu tidak sulit lagi dimengerti atau ditafsirkan. Datanglah kepada Tuhan, beribadah dengan setia. Karena di sana Tuhan memberkati setiap umatnya. Bagaimana cara kita untuk tetap mendekat kepada Tuhan? Cara kita untuk mendekat kepada Tuhan adalah kita harus ingat, ternyata hanya dengan membuka hati, kita menerima apa yang Tuhan akan beri. Tidak mungkin Tuhan bisa memberi kalau kita tidak buka hati. Bagaimana caranya membuka hati? Bagaimana caranya membuka hati? Kalau engkau mendengarkan firman Tuhan, terima dan katakan, amin. Tuhan, aku mengaminkan firman-Mu dalam hidupku. Jangan tolak dan jangan katakan, gak benar firman Tuhan itu. Buktinya sampai sekarang, aku belum juga dijawab doaku. Itu hati seperti tanah yang berbatu-batu, yang masih keras. Maka cara mendekat kepada Tuhan, buka hati. Dari mana cara membuka hati? Buka telinga. Makanya pendengaran, iman muncul, timbul dari pendengaran. Mendengarkan firman, itu sama dengan membuka hati.
supaya firman masuk dan bertumbuh, berbuah. Jadi orang-orang yang tidak percaya untuk mendengarkan firman sama seperti anak muda yang tadi kami ceritakan. Dia berhasil, dia bekerja, tapi ternyata setelah dia bekerja dia sadar semua yang dia miliki, semua pekerjaannya tidak membawa damai sejahtera. Bahkan hidupnya begitu-begitu saja. Sampai dia akhirnya menyerah dan memulai pelayanan di gereja. Dan dia sadar, wah ternyata kalau dari dulu aku kembali kepada Tuhan melayani, tentu hidupku tidak seperti ini. Bapak Ibu, ini janji Tuhan bagi umatnya. Makanya dikatakan ini adalah pemeliharaan Tuhan bagi umat pilihan. Maka kita sudah dipilih Tuhan. Kita sudah ditetapkan Tuhan. Sejak dibaptis, sejak sidi, kita sudah menjadi umat pilihan. Maka tidak ada pilihan yang dapat kita ambil selain harus menjadi orang-orang yang dekat kepada Tuhan. Harus orang-orang yang membuka hati kepada Tuhan. Seperti nyanyian yang sudah menuntun kita di dalam minggu ini. Saya mau ajak kita melihat nyanyian ini. Karena nyanyian ini membuat kita sadar bahwa ternyata di dalam kehidupan kita, perjalanan ini sering sekali menghadapi gelap dan terang. Di dalam perjalanan ini kita sering sekali menghadapi sengsara, bahkan derita, sampai kita menanti bagaimana Tuhan akan memberkati kita. Dalam PKJ 258, di sana digambarkan tentang perjalanan yang gelap yang kita tempuh. Bapak Ibu, perjalanan kita ini sering sekali gelap. Tidak tahu kita mau melangkah kemana. Bahkan satu orang jemaat kita tadi pagi sharing, Amang Pendeta, saya berjanji, saya sudah komit dengan keluarga, kami akan manjai. Coba bayang. Kami akan manjai. Tahu manjai Bapak Ibu? Kami akan belajar mandiri. Kami sudah sepakat, saya dengan istri, kami akan pergi jauh dari Depok, kami akan menetap di sana, dan kami akan hidup mandiri dalam keluarga. Saya bilang, mantap Amang, selamat. Tapi jangan lupa, tetap ingat beribadah kepada Tuhan. Dia bilang, iya Amang, rencana nanti di sana pun kami akan tetap beribadah. Kenapa Amang manjai? Kenapa Amang mau pindah? Karena saya merasa, kayaknya udah saatnya Amang. Gak mungkin begini-begini terus. Kami harus manjai. Bapak Ibu, kadang-kadang kita gak tahu perjalanan kehidupan anak-anak kita. Kita gak tahu kehidupan keluarga kita. Karena itu perjalanan ini kadang-kadang gelap. Tapi kita benar-benar punya satu jaminan. Satu kepastian yang membuat kita akan berjalan dalam terang. Kalau kita dipegang, dibimbing tangan Tuhan. Ini penting. Karena itulah kita harus ingat, ketika kita mendekat kepada Tuhan, ketika kita membuka hati kita kepada Tuhan, kita datang berdoa, Tuhan, pegang tanganku, bimbing aku. Maka kita akan berjalan menuju tempat di mana Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Jangan hanya hidup dengan falsafah napuran tano-tano, rangging marsi gom-goman, marsi ranggoman, marsi gom-goman, bahkan kadang marsi haulan, kadang-kadang makin susah. Itulah filosofi orang Batak. Karena belum tentu napuran itu menjadi berkat, kadang-kadang jadi persoalan, jadi permusuhan. Karena itulah falsafah Batak itu harus diterangi oleh firman Tuhan, supaya jangan jadi batu sandungan. Sebab orang-orang yang datang kepada Tuhan, dia tidak pernah akan membiarkan dirinya menjadi batu sandungan. Karena itu mari kita ingat lagu ini, dan di sini kita diajar untuk berjalan, melihat bahwa terang Tuhanlah yang menuntun kehidupan kita, supaya kita merasakan pertolongan Tuhan, merasakan penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan
di dalam hidup kita. Saya mau ajak kita bernyanyi. Bapak pemusik kami Amang, PKJ 258. Kita bernyanyi ayat yang kedua. Perjalanan yang aku tempuh, teranglah dalam jiwaku, susah sengsara ini derita, damai menanti di sorga bakal. Oh juru selamat, pegang tanganku, bimbinganmu hidupku baru, beri pertolongan buat kuasamu. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Bapak Ibu, kalau ada yang masih menghambat perjalanan hidupmu, kalau ada yang masih menghambat karirmu, kalau ada yang masih menghambat masa depan pendidikan anakmu, kalau ada yang masih menghambat langkah-langkah hidupmu dalam berbagai pergumulan, dosa, Tuhan bilang, datang kepadanya. Supaya Tuhan ubah itu menjadi tanah yang subur dan berbuah berlipat. Artinya apa? Supaya kita temukan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Inilah firman Tuhan yang membuat kita bersyukur. Jangan menjauh, jangan tinggalkan Tuhan. Karena tidak ada kekuatan apapun yang dapat menolong kita selain kekuatan Tuhan. Dia yang menopang. Ibanado, nama niop, tondi, dohot, daging ta. Kemanapun kita melangkah, kita disertai dan diberkatinya. Amin, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ketika kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami sadar bahwa sering sekali Tuhan, kami tidak dapat melihat perjalanan kehidupan kami karena berbagai hal yang terjadi. Bahkan kami sering sekali merasakan sepertinya hidup kami semakin berat dan kami jauh dari berkat dan keberhasilan yang Tuhan harapkan. Padahal bukan karena Tuhan yang tidak memberkati, tapi tanah hidup kami, hati kami sering sekali menghambat berkat-berkat yang Tuhan hendak berikan. Sering sekali hati kami menghambat semua janji yang Tuhan akan berikan. Hati kami sering seperti tanah yang bersemak duri, seperti tanah yang berbatu-batu, seperti tanah yang sering sekali diganggu oleh banyak binatang yang lain. Artinya hati kami belum kami persiapkan seperti tanah yang subur, sebagai tempat benih atau firman Tuhan yang akan kami terima. Karena itu Tuhan, bukan Engkau yang tidak mau memberkati, bukan Engkau yang tidak mau memelihara, tapi kami yang sering sekali membiarkan dosa dan diri kami jauh dari kebenaran firman-Mu. Karena itu Bapa, kami bersyukur pemazmur mengajak umat untuk mendekat, berdiam di pelataran dan mendengarkan firman-Mu di bait-Mu yang kudus, supaya kami juga menjadi tanah yang ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena itu Bapa,
Kami mau menyerahkan seluruh jemaat-Mu ini di dalam pergumulan, di dalam berbagai hal yang mereka alami. Engkau tahu apa yang mereka rasakan. Engkau tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Bahkan Tuhan, di dalam kesulitan, di dalam pergumulan, di dalam berbagai penderitaan, kelemahan tubuh, Tuhan tahu semua yang dialami oleh jemaat-Mu. Karena itu Bapa, firman-Mu mengajak kami supaya mendekat, supaya kami melihat Tuhan memelihara kehidupan kami. Karena itu Bapa, berkatilah setiap pekerjaan, setiap usaha, setiap apa yang menjadi harapan dan doa-doa jemaat-Mu, agar Tuhan berkenan menggenapkan semua rancangan-Mu di tengah kehidupan mereka. Dan kami bersyukur juga Bapa untuk jemaat-Mu di dalam sukacita mereka karena ulang tahun pernikahan. Kami serahkan keluarga Bapak Bamersar Silegar, Ibu Luciana Borusilitonga, Bapak Darwin Hamonangan Gultom, Ibu Sardina Tiur Hutauruk, Bapak Antoni Purba, Ibu Regina Boruhuta Barat. Tuhan, hanya Engkau yang sanggup menyertai setiap keluarga jemaat Tuhan. Maka Tuhanlah yang memberkati mereka menjadi keluarga yang senantiasa hidup setia di dalam kasih-Mu. Kami bersyukur juga Tuhan setiap kebaikan-Mu bagi setiap jemaat yang berulang tahun. Kami berdoa untuk anak Tuhan Ebenezer Situmorang, untuk Bapak Wolman Sinurat, untuk Saudari Uci Triana Manurung, Bapak Anderson Manerep Halomoan Sianturi, untuk Ibu Radiati Ada, Bapak Rinto Pasaribu, untuk anak Tuhan Anggita Clarissa Hutagalung, anak Tuhan Naila Kalista Pasaribu, dan Bapak Chandra Julius Foster Manalu, serta Saudara Rian Gabriel Malau. Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memelihara kehidupan mereka, sehingga mereka semakin mengerti dan semakin mengenal kasih Tuhan di dalam hidup mereka. Kami serahkan juga Bapa setiap rencana gereja-Mu di dalam kegiatan, baik ibadah padang yang dilaksanakan oleh seksi perempuan, maupun juga panitia pengadaan rumah pastori. Tuhan, Engkaulah yang memberkati semua panitia, agar mereka tetap bersuka cita, melakukan tugas pelayanan, karena kami tahu Tuhan, Tuhan akan memberkati semua pekerjaan yang kami lakukan berlipat ganda, kalau hati kami pun menjadi tanah yang subur, untuk melakukan semua firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebab itulah janji Tuhan bagi semua umat pilihan, bagi semua orang yang percaya. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami di sepanjang minggu ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita kembali bersukacita. Kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat 424. Mari kita puji Tuhan ayat 1 dan 2. Yesus menginginkan datang.